Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat. Wah, ada pemberitaan yang cukup menarik hari ini adalah soal tolak PPN 12%. Dan ini mengidentifikasi bahwa rakyat menolak begitu kan. Dan bahkan yang didesak adalah seorang Prabowo. Prabowo yang sekarang ini pertama kali didemo oleh masyarakat dan bahkan ya komentar-komentar menohok yang sangat luar biasa juga tidak hanya masyarakat, juga di kalangan PBNU, juga di kalangan masyarakat kelas menengah begitu, mengkritik habis-habisan kepada seorang Prabowo, harus menolak. Karena banyak orang yang mengatakan bahwa inilah hasil dari seorang daerah seorang Jokowi begitu kan. Lalu kemudian diwariskan dari seorang Prabowo, diwariskan kepada Prabowo. Maka tidak kalah penting ketika ya Yeni Wahid di situ begitu kan ya, menolak keras terkait dengan PPN 12%, mengatakan ya rakyat ini masih kesulitan. Rakyat ini masih kesulitan begitu kan. Dan sampai hari ini pun ya pemerintah masih belum merinci apakah PPN 12% ini apakah hanya di kalangan orang-orang kaya. Kalau toh pada hakikatnya yang kemudian kena PPN 12% adalah barang mewah seperti apa? Bandingkan loh, begitu kan. Ini orang miskin, orang biasa, rakyat biasa, begitu kan. Ini orang kaya. Ya, maka nominal yang kemudian kita diberikan rincian di situ masih belum jelas. Belum jelas sampai hari ini. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung bahwa ya bisa saja ini akan aturannya bisa saja kepada semua kalangan. Lama kelamaan bisa saja seperti itu begitu kan. Ini sangat disayangkan sekali begitu. Maka Prabowo harus menolak terkait dengan bagaimana tolak PPN 12% ini ya. Masyarakat masih kesulitan begitu kan. Ya, masih kesulitan di situ. Walaupun toh pada hakikatnya banyak muncul spekulasi sana sini begitu kan bahwa pajak 12% ini akan meningkatkan bagaimana pendapatan negara ya bukan itu solusinya begitu kan. Makanya kritikan dari Yeni Wahid soal PPN 12% ini begitu kan ya. Ini justru rakyat dibebani dengan hal-hal seperti itu begitu. ini kita lihat saja ya, walaupun PPN 12% tetap dilaksanakan ya karena ini adalah warisan dari seorang Jokowi kabarnya. Jadi orang-orang akan di situ akan melihat bagaimana dengan angka korupsi yang ada ya. PPN semakin naik, angka korupsinya itu aja. Ini justru akan meningkatkan bagaimana korupsi yang ada begitu kan. Karena di negara kita coba bayangkan ya, secara logika begitu kan ya, pemberantasan korupsi hari ini ya nampaknya biasa-biasa aja kok begitu. Jadi udahlah ya, di kepemimpinan seorang Prabowo ini walaupun sudah 4 bulan masih menjabat, agak pesimis sebenarnya. Kenapa? Karena ya kita lihat saja. Masih ada drama-drama besar, tapi tunggu ya dari hasil dari seorang Prabowo begitu kan. Apakah nantinya di detik-detik akhir mereka akan memberantas semua atau bagaimana? Karena ini masih awal. Saya kira dengan adanya seperti ini banyak kritikan dari masyarakat begitu kan ya. Dengan adanya seperti ini justru Pak Prabowo ya dulu tidak akan menaikkan pajak ya, itu janji seorang Prabowo begitu ya, soal kayak begitu tidak akan menaikkan pajak sampai 12%. Tapi pada kenyataannya sekarang ini gimana? Kalau sudah berbicara ini sesuai dengan konstitusi, soal ini sesuai dengan undang-undang, amanat undang-undang. Jadi artinya apa? Artinya bahwa di negara kita tidak bisa begitu kan. Selama masih ada bayangan-bayangan kontradiktif dengan sebelumnya, maka ini tidak akan bisa keluar dari bayangan-bayangan itu. Makanya salah satu utamanya tolak aja. Kalau bisa 10% dah, ya. Masa kita dijekik dengan pajak ini, pajak itu begitu kan, ya. Saya beli ini ada pajaknya, beli ke itu ada pajaknya, semuanya serba pajak. Semuanya serba pajak begitu kan.
Kalau semuanya serba pajak, pendapatan negara ini seharusnya sangat banyak. Kalau negara kita begitu kan ya, ketika masyarakat membelanjakan ya uangnya di situ begitu. Satu orang saja pajaknya sudah berapa? Beli rokok pajaknya ini pajaknya ini. Belum yang lainnya begitu. makanya tolak aja begitu kan. Dibandingkan sekarang ini nampaknya DPR pecah kongsi begitu kan. Satu menyalahkan dari partai ini yang mengusulkan, satunya tidak setuju dengan partai ini, satunya malah saat mendukung, satunya tidak mendukung. Ini partai-partai sudah mulai pecah kongsi begitu. Logikanya ini gimana? Jadi jalan satu-satunya menurut saya pribadi begitu kan. Langkah yang kemudian dilakukan oleh sosok Prabowo ini tolak aja. Ya, tolak aja. Kalau bisa 10% aja begitu kan. Nggak usah lah 11%. Nggak usah lah naik 12%. Rakyat sekarang ini sudah dijekik dengan hal-hal kayak begituan. Ya. Jadi ibaratnya kalau saya beli kendaraan mobil, pajaknya berapa di situ begitu. Belum pajak kalau diberlakukan adalah pajak pembelian, pajak kena asuransi, terus kemudian lagi kena pajak tahunan. Terus kemudian ganti plat nomor kena pajak lagi 5 tahunan. Jadi kita itu serba pajak ya, sana sini serba pajak. Maka pendapatan negara itu sebenarnya banyak. Tapi ya kita lihat saja begitu kan. Nampaknya di negara kita siapapun presidennya belum bisa mengambil keputusan bersama dengan rakyat. Ini ngeri-ngeri sedap persoalan-persoalan hal-hal kayak begituan begitu kan. Jadi kata netizen begitu kan ya, kata publik di situ siapapun presidennya hanya itu aja ya. Nampaknya dengan adanya seperti ini maka dalil dari beberapa partai begitu kan, maka kebijakan politik itu ada dampaknya loh. Nah, ada dampaknya. Makanya kalau ada orang yang mengatakan wah ini tidak ada dampaknya kok, biasa-biasa aja. Ya, politik itu tidak ada dampaknya kepada kita. Kata siapa? Ini dampaknya begitu kan. Ini sudah dampaknya loh. Jadi secara tidak langsung ada orang yang mengatakan seperti itu, justru salah besar. Nah, ini kan akan menjadi dampak politik secara nasional begitu kan. Semuanya serba punya dampak luar biasa. Jadi ada orang yang begitu fanatik begitu kan. Ya, mau presiden siapapun kita tetap bekerja, tetap ini. Iya, tapi kan ada dampaknya begitu. Dampaknya kita lihat saja. Mau beli apapun, barang-barang mewah itu dengan seharga berapa? Masih belum ada rincian di situ. Apakah hanya ini barang mewah misalnya? Ini misalnya begitu kan ya. Ini dengan harga misalnya ya kurang lebih misalnya 300.000 lah ya. Kalau 300.000 kena pajak itu sudah berapa begitu? Barang mewah apakah di bawah 1 juta? Ya, bawang merah apakah di atas 1 juta atau di bawah 1 juta? Ini yang kita lihat, belum ada rincian secara spesifik begitu kan. Ya, kalau ratusan juta oke lah begitu kan. Ratusan juta kena 12%. Orang-orang yang minta yang membeli sesuatu barang-barang mewah begitu kan. Ya, kalau seharga 100 juta ke atas 20% kurang ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus di channel Khodari News ini.